Berat rasanya melihat dia bermekar indah bersama orang lain. Well, manga ini itu nyeritain 3 sahabat yang udah bareng sejak kecil. Dan cerita itu diawali dari Tsubaki yang selalu malu ketika diajak makan siang bareng sama Himawari. Padahal di dalam hatinya sih, dia selalu menantikan momen ini. Karena bagi Tsubaki, Himawari itu bukan sekedar sahabat sejak masa kecilnya. Baginya, dia adalah seseorang yang sangat berharga. Dan itu nggak akan tergantikan. Sayangnya, momen ini terasa kurang lengkap kalau tidak ada Ota, sahabat sejak masa kecilnya juga. Untungnya, meski sering datang terlambat, Ota selalu berusaha hadir. Ya, bukannya tanpa alasan. Sebagai siswa paling populer di sekolah, jago olahraga, sekaligus peringkat 1 di sekolahnya, hampir setiap hari dia diajak makan siang juga sama teman-temannya. Namun di tengah semua itu, Ota tetap memilih memenuhi janjinya untuk makan bareng 2 sahabat masa kecilnya. Di mata Tsubaki, dia sih nggak ada apa-apanya ya kalau dibandingin sama Ota. Dan karena nggak mau Ota terus berada di posisi yang sulit, Tsubaki mengusulkan sebuah solusi. Mereka tetap makan siang bersama, tetapi setelah pulang sekolah, Ota bebas menghabiskan waktu bersama teman-teman kelasnya. Ota pun menyetujuinya. Pulang berduaan bareng sama Himawari. Tentu ini adalah ending yang diinginkan Tsubaki kan. Padahal kenyataannya, yang selalu dipandang dan diharapkan kehadirannya sama Himawari itu adalah Ota. Setiap kali Tsubaki ngajak ngobrol, Himawari cuman menanggapinya seadanya. Tetapi begitu nama Ota disebut, wajahnya langsung berubah. Senyumnya menjadi lebih cerah. Dan yang paling penting, selalu antusias. Jadi, bisa bayangin, ekspresi itu cuman ada buat Ota. Sekalipun memasang ekspresi yang bahagia ke Tsubaki, dia selalu berusaha untuk sadar bahwa ekspresi itu bukan untuknya, tetapi buat Ota. Dan perlahan, bayang-bayangan untuk ingin memilikinya hanya sebatas melihat kepergiannya perlahan. Karena Tsubaki sadar, jika dia masuk ke dalam hubungan yang tidak diinginkan, akan membuat hancur. Lebih baik dia melihat Himawari bermekar indah bersama Ota. Dan mulai detik itu juga, Tsubaki sadar, mungkin puncak mencintai seseorang adalah mengikhlaskan kepergiannya. Sewaktu berangkat ke sekolah, Tsubaki bahkan mendoakan di depan Himawari agar dia dan Ota selalu bahagia. Himawari yang mendengarnya pun langsung malu dan berkata, ternyata Tsubaki tahu kalau selama ini dia menyukai Ota. Sebenarnya, Tsubaki pun sudah mengetahuinya sejak lama, bahkan sejak masa kecil. Karena di matanya, Himawari diam-diam selalu memandang Ota dengan cara yang berbeda. Meski hatinya hancur, Tsubaki tetap tersenyum dan berjanji akan mewujudkan perasaan Himawari menjadi nyata. Di sekolah, Tsubaki ngajak ngobrol Ota berduaan. Bahkan di depan teman-teman Ota, dia terus berusaha mendekatkan kedua sahabatnya itu. Ota sendiri sebenarnya sudah menyadari perasaan Himawari. Hanya aja dia takut jika hubungan mereka berubah. Persahabatan bertiga yang telah mereka bangun sejak kecil justru akan hancur nantinya. Tapi melihat tekad Tsubaki yang rela mengorbankan perasaannya sendiri, Ota akhirnya menerima permintaan Tsubaki. Pada akhirnya, ketika di sekolah, Himawari masih nggak menyangka perasaan yang selama ini dia pendam akhirnya bisa dia ungkapkan ke Ota. Himawari pun sampai berterima kasih ke Tsubaki. Dan hari itu, Tsubaki cuman bisa melihat dari kejauhan, berdiri diam, melihat orang yang paling dia cintai berjalan berdampingan dengan sahabatnya sendiri, merelakan seseorang yang tak pernah benar-benar dia miliki. Seandainya kisah itu berakhir di sana, mungkin rasa sakitnya masih bisa diterima. Tapi kenyataannya, ini bukan kali pertamanya bagi Tsubaki merasakan pahitnya dari kisahnya. Karena Tsubaki sudah melalui hari yang sama ini sebanyak 12 kali. Setiap bangun dari tidur, selalu kembali ke tanggal 7 Mei. Suasana sekolah masih sama, percakapan yang sama, makan siang yang sama, senyum Himawari kepada Ota yang sama, dan luka yang sama. Hingga akhirnya ketika Ota datang membawa roti lagi, buat dibagi menjadi 3, kali ini Tsubaki meminta untuk membagi rotinya menjadi 2 aja. Tiba-tiba Tsubaki pergi dari mereka karena dia sadar, dia lelah.
lelah dengan semua ini yang pada akhirnya akan selalu menyiksa perasaannya. Dan tanpa sadar, pilihan yang Tsubaki ambil ini membawa konsekuensi lain, di mana Himawari sama Ota sekarang justru bertengkar karena Tsubaki yang memilih pergi tadi sewaktu makan siang bareng. Jadinya mereka itu saling nyalahin gitu. Sampai akhirnya cara untuk melerai mereka itu dengan cara Tsubaki meminta maaf ke mereka karena perbuatannya. Padahal itu semua emang murni Tsubaki punya alasan tersendiri. Tapi ya begitu, setiap perbuatan itu selalu memiliki konsekuensi kan. Berharap pergi dari rasa sakit melihat Himawari bareng sama Ota, justru merasakan rasa sakit yang lainnya melihat kedua sahabatnya bertengkar. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba muncul seorang cewek aneh yang tiba-tiba ngomong, bukannya sekarang Himawari sama Ota udah pacaran. Kalimat ini membuat Tsubaki mikir, jangan-jangan dia mengalami hal yang sama dengannya. Namanya adalah Ueshi, teman sekelasnya Himawari. Selama mereka ngobrol di sebuah kafe, Tsubaki tuh nanya ke dia apa Ueshi punya ingatan kejadian yang berbeda dari yang ia alami sekarang. Karena Tsubaki tuh berharap pertanyaan itu bisa ngasih solusi jalan keluar agar dia bisa terbebas dari looping ini. Jawabannya Ueshi itu bukan ingatan, tapi lebih kayak perasaan. Seolah-olah semuanya memang udah pernah terjadi. Misalnya kayak Ueshi merasa yakin Himawari dan Ota seharusnya sekarang itu berpacaran. Jawaban modelan kayak gini pasti ya bikin Tsubaki makin bingung, karena ujung-ujungnya nggak menjawab pertanyaan dia. Anehnya, meski Tsubaki berusaha jaga jarak, Ueshi masih terus mengajaknya ketemuan, sampai mereka itu diam-diam diikuti sama Ota dan Himawari. Bahkan, Ota pun sampai nyamperin mereka berdua karena dia itu salah paham, mengira kalau Tsubaki diam-diam pacaran dan curhat masalahnya dia, tanpa ngasih tahu ke Ota. Kesalahpahaman ini akhirnya selesai ketika Tsubaki mulai berani cerita tentang looping yang dia alami. Meski logis atau enggaknya, Ota memilih percaya karena raut wajahnya Tsubaki yang menjelaskan semuanya. Dari sini, Ota akhirnya paham tentang perasaan sejujurnya Tsubaki, termasuk juga dia sekarang nggak mau dijodohin dengan Himawari. Sepulang itu, Tsubaki berkaca ke dirinya sendiri. Apa jangan-jangan karena dia nggak bisa jujur dengan perasaannya sendiri, dia terus terjebak di looping ini. Dan tanpa sadar, selama memikirkan ini, dia itu lagi berdiam diri di tengah derasnya hujan. Sampai Himawari yang nggak sengaja lihat itu sampai kaget dan masang wajah yang khawatir banget ke dia. Membuat Tsubaki itu ikut ngerasa sesak gitu. Begini ya, rasanya diperhatiin sama seseorang yang sangat kita sukai. Jadi selama Tsubaki di rumahnya Himawari, dia benar-benar diperhatiin, disuruh mandi karena takut demam, mau dibuatin masakan juga sampai dimarahin sama Himawari karena sebegitu khawatirnya dia ke Tsubaki. Dan bagi Tsubaki, dia ngerasa di posisi yang sulit. Sesak gitu rasanya melihat kenyataan bahwa perasaanmu nggak bisa dipaksakan buatnya, yang bahkan hatinya aja untuk orang lain. Tapi entah kenapa tiba-tiba terjadi insiden kecil yang membuat Himawari jatuh ke rangkulannya Tsubaki. Awalnya mereka saling malu gitu, tapi lambat laun Tsubaki kayak gak rela ngelepasin rangkulannya. Ibarat buat waktu yang sesaat ini, izinkan dia bisa ngerasain gimana rasanya merangkul orang yang selama ini dicintai dalam diam. Apalagi melihat Himawari masang ekspresi yang malu-malu bahagia gitu. Kapan lagi bisa melihat Himawari sebahagia ini? Dan tanpa sadar, Tsubaki mulai memutuskan daripada mengalah, kali ini lebih baik dia ungkapin perasaannya ke Himawari. Jadi ketika di sekolah, Tsubaki cerita ke Ota kalau dia mau nembak Himawari. Bagi Ota dia nggak ada masalah. Juga sebenarnya Tsubaki nggak perlu repot-repot sampai cerita gini ke dia, karena kali ini dia serahkan semuanya ke Tsubaki. Sewaktu sepulang sekolah, akhirnya Tsubaki berani ngungkapin seluruh perasaannya, bahwa sejak kecil orang yang selalu dia cintai itu adalah Himawari. Dan jawabannya adalah penolakan. Di sini, alasan Himawari justru lebih menyakitkan. Dia mengaku bahagia mendengar pengakuannya Tsubaki. Cuman, dia merasa nggak pantas menerima perasaan Tsubaki karena selama ini, tanpa sadar, Himawari selalu memikirkan Ota, terlalu sibuk mengejar orang yang disukainya, sampai dia tidak pernah benar-benar melihat seseorang yang selalu berada di sisinya.
Dia merasa bersalah karena udah sejahat ini ke Tsubaki. Dan sambil menangis, Himawari meminta maaf kemudian berlari, meninggalkan Tsubaki sendirian. Memang pahit ya rasanya ditolak. Tapi karena Tsubaki bisa looping, dia nggak terlalu mikirin itu. Cuman sewaktu bangun, hari itu bukan tanggal 7 Mei lagi, tapi 14 Mei. Artinya waktu udah kembali berjalan normal. Udah pasti ya hubungannya sama Himawari canggung. Setiap kali ketemu, Himawari selalu memilih menghindar, mencari bantuan ke Ota sama Ueshi. Hasilnya nihil. Saking putus asanya, Tsubaki tuh sampai mencoba mengakhiri hidupnya dengan harapan waktu akan kembali terulang. Tapi yang dia dapat justru sebaliknya. Dia masuk ke UKS. Dan setelah seminggu berlalu, ternyata Tsubaki kembali lagi ke tanggal 14 Mei. Di kesempatan ini, Tsubaki segera menemui Ota. Kemudian Tsubaki cerita semuanya, termasuk bagaimana dia ditolak sama Himawari. Begitu juga Ota kenapa sulit buat dicari. Karena dia mengira perasaan Tsubaki bakal diterima sama Himawari. Jadinya Ota sengaja menghindari dari mereka berdua. Dari sini, perlahan-lahan Tsubaki bangkit kalau dia nggak boleh pesimis sama dirinya sendiri. Di lain sisi, ketika Ueshi ketemu sama Himawari dan nanyain gimana hubungannya sama pacarnya, di situ Ueshi juga nyinggung kalau Tsubaki itu kan orang yang jodohin Himawari sama Ota. Kalau kalian ingat, sebelumnya Himawari sama Ota itu pacaran kan di ingatan Ueshi. Tapi karena timeline udah normal, Himawari sekarang itu di posisi yang nggak pacaran sama Ota. Makanya Himawari itu bingung, kok bisa dia sama Ota itu pacaran? Nah, di sini Ueshi cerita ke Himawari, seharusnya Himawari sekarang itu pacaran sama Ota. Dan Himawari seharusnya tahu kalau dia itu menyukai Ota versi sekarang karena Tsubaki. Soalnya semasa kecilnya itu Ota berbanding terbalik sama yang sekarang. Nah, setelah selesai ngobrol sama Himawari, sekarang Ueshi datang ke Tsubaki. Memang Ueshi tuh nggak kenal sama Tsubaki di timeline sekarang. Tapi karena Tsubaki kenal Ueshi, jadi ketika Ueshi tanya apa arti namanya kalau ditulis pakai kanji, Tsubaki tahu arti namanya yang secara otomatis Ueshi menganggap kalau dia di mata Tsubaki adalah seseorang yang udah lama dia kenal. Di sini Ueshi mulai nanya tentang apa yang terjadi sama dirinya di ingatan Tsubaki. Apa yang Ueshi alami sampai Ueshi itu ngomong, gimana kalau pacaran sama aku aja? Karena Tsubaki kan habis ditolak sama Himawari. Yang entah kenapa kalimat seperti tandaan itu justru Tsubaki terima. Tapi ternyata kebahagiaan itu justru melukai orang lain. Dari kejauhan Himawari melihat semuanya. Melihat momen di mana Tsubaki sama Ueshi saling nembak. Sampai sewaktu Tsubaki ngedate pun, diam-diam Himawari ngikutin mereka dari belakang. Aneh kan? Seharusnya Himawari nggak punya hak kayak gini, apalagi setelah dia menolak Tsubaki. Itulah yang dirasain dan diinginkan sama Himawari. Dalam hatinya, dia nggak mau kalau Tsubaki pacaran sama Ueshi. Dan besoknya, ketika Tsubaki menyapa Ueshi lagi, ternyata Ueshi justru nggak ingat apa-apa tentang Tsubaki, termasuk hubungan mereka yang dimaksud sama Tsubaki. Di balik obrolan mereka, di situ ada Himawari yang merasa kalau keinginannya menjadi kenyataan. Setelah ini semua, Tsubaki kembali dilema. Sekali lagi, bingung sama ini semua. Dia juga cerita ke Ota apa yang dia alami, sampai Ota itu juga heran sama Tsubaki. Kenapa bisa jadi kayak gini? Well, berat sih buat Tsubaki. Udah ngerasain gimana sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan. Ditolak, ditambah dilupakan sama seseorang yang mau menerimanya apa adanya. Cuman, Ota perlahan-lahan ngasih saran ke Tsubaki. Gimana kalau buat sekarang, Tsubaki berbaikan dulu sama Himawari. Dan sewaktu mereka saling kumpul bareng, di sini suasana jadi canggung. Tapi yang paling aneh di mata Tsubaki, seharusnya Himawari itu canggungnya sama dia aja. Cuman Himawari di sini juga canggung ke Ota, yang mana seharusnya sikapnya ke Ota nggak kayak gitu kan. Akhirnya karena nggak mau terus larut dengan situasi yang aneh ini, Tsubaki memberanikan diri buat tanya ke Himawari apa ada yang terjadi selain antara dia dengan Himawari. Dan jawabannya memang ada, situasi aneh yang dia alami.
Himawari cerita tentang keinginannya yang gak mau melihat Tsubaki pacaran sama Ueshi itu terwujud. Seolah-olah dia punya kekuatan aneh. Begitu juga Tsubaki yang cerita dengan loopingnya. Dari situasi yang semakin gak jelas arahnya ini, tiba-tiba Ota ngomong, bukannya dulu pernah mengalami hal yang seperti ini juga. Waktu kelas 4 SD, Tsubaki juga ingat pernah kejadian kayak begini, tapi dia lupa kejadian persisnya kayak gimana. Dikala Ota sama Tsubaki ingat kejadian dulu, justru Himawari nggak ngerti apa yang mereka omongin. Dia sama sekali nggak ingat apa-apa. Dan entah kenapa, dunia yang mereka alami itu perlahan berubah, bre. Kayak mimpi yang seketika membangunkan Tsubaki dari tidurnya. Dengan panik, Tsubaki berusaha mencari tahu apa yang telah terjadi. Telepon ke Ota, nanya tentang Himawari. Justru, Ota nggak tahu siapa itu Himawari. Di sekolah pun juga sama, nanya ke teman-teman sekolahnya. Tapi nggak ada satupun yang kenal sama Himawari. Ketemu sama Ota lagi, dia menegaskan ke Tsubaki kalau masa kecil mereka itu cuman ada dia sama Tsubaki aja. Dan satu-satunya tempat terakhir yang bisa Tsubaki temukan jawabannya adalah ibunya Himawari. Sewaktu mereka ketemu, di situ ibunya ngomong, udah lama ya Tsubaki nggak main ke sini. Kemudian ibunya ngajak pergi ke suatu tempat. Tempat itu adalah rumah sakit. Dalam keadaan panik, pikiran yang udah kacau, Tsubaki melihat di depannya sendiri di mana Himawari ternyata adalah seorang pasien yang mengalami koma di rumah sakit sejak kelas 5 SD, bre. Dan sayangnya, manga ini itu belum update buat tahu lebih detail apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari apa yang terjadi sama Himawari, yang paling penting adalah akar dari permasalahan semua ini. Jadi, mari kita tunggu kelanjutannya nanti.